Halo, kita lanjutkan ya pembelajaran kita pada hari ini. Di pertemuan kita hari ini, kita lanjutkan dengan persamaan kuadrat. Masih di persamaan kuadrat dengan subbabnya adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ya, sebelumnya kita lihat tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ya, kita nanti akan bahas ini secara dalam. Oke, sebelumnya persamaan kuadrat itu dapat diselesaikan dengan 3 cara ya. Dengan cara yang pertama yang tadi memfaktorkan yang akan kita pelajari sekarang. Terus yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah rumus kuadratik atau rumus ABC. Hari ini kita bahas adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ya. Kita lihat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dilakukan dengan menggunakan sifat ini. Jika P Q anggota bilangan real dan P kali Q itu sama dengan 0, maka hasilnya akan P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0 gitu. Ya. Jadi hasilnya akan P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0 gitu. Ya, kita lihat. Coba, tapi sebelum ke menyelesaikan persamaan kuadrat, kita ingat kembali, kita perhatikan, kita pahami apa sih itu pemfaktoran gitu kan. Coba, faktorisasi bentuk aljabar itu ada bentuknya sebagai berikut. Yang satu, pertama, faktorisasi dengan hukum distributif. Coba kita lihat, misalnya ada bentuk seperti ini, AX pangkat 2 tambah ABX itu akan sama dengan, distributif itu artinya kita mengeluarkan yang samanya, yang di sebelah kiri punya, kanan juga punya, atau kita cari FPB-nya gitu. Ya, jadi AX pangkat 2 tambah ABX, berarti AX-nya bisa sama-sama keluar kan? AX-nya dikeluarkan, berarti kalau AX pangkat 2, AX-nya udah keluar, berarti sisanya tinggal, iya, tinggal X di sini. X tambah, ini ABX, X-nya, AX-nya udah keluar, berarti sisanya tinggal apa di sini? AX-nya udah keluar, berarti sisanya tinggal, iya, tinggal B. Jadi AX pangkat 2 tambah ABX itu sama dengan AX kali X tambah B, begitu. Paham ya? Sekarang gimana kalau begini pengurangan? Sama aja gitu ya, sama aja sebenarnya. PX pangkat 2 kurang PQX itu yang samanya keluar. Jadi PX-nya keluar kan? Berarti yang di sini sisanya tinggal ya tinggal X. Kurang mengikuti tandanya. Kurang PQX yang keluar PX. Berarti sini tinggal Q gitu. Jadi ini sebenarnya kamu keluarkan yang namanya FPB-nya dari kedua suku tersebut. Begitu. Paham ya? Bingung? Kita lihat contohnya. Coba, kalau pakai masuk contoh mungkin lebih sederhana. X kuadrat tambah 8X. Kamu sederhanakan, coba. X kuadrat artinya di sini ada 1, di sini ada 8, kan? Berarti yang bisa keluarnya hanya 1. Lalu di sini ada X pangkat 2, di sini juga ada X. Berarti sisanya tinggal, berarti yang harus dikeluarkan adalah X gitu kan? X, berarti oke, X kali, nah ini X pangkat 2, udah keluar X, sisanya tinggal, iya, X tambah, ini 8X, udah keluar X, berarti sisanya tinggal 8, gitu. Betul nggak? Kalau kita kalikan ulang, seperti yang udah kita pelajari, X kali X, jadi X kuadrat, X kali 8, jadi 8X, begitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan hukum distributif. Faktorisasi hukum distributif. Ya, lanjut. Yang kedua, itu adalah faktorisasi selisih 2 kuadrat. Kalau bicara tentang selisih, berarti tandanya itu pasti kurang. Waktu merasionalkan bentuk akar, kamu belajar kan? Tandanya itu X kuadrat kurang Y pangkat 2, itu sama dengan X tambah Y, X kurang Y.
Yang satu tambah, yang satu kurang. Ininya sama, X, X, Y, Y. Begitu. Ya, lanjut. Contoh, 4A pangkat 2 dikurang 9B pangkat 2. Berarti kalau kita faktorkan, ini tuh adalah kalau bentuk selisih 2 kuadrat, berarti soalnya itu harus bilangan kuadrat. Ya, ininya harus bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Sekarang kamu lihat, 4 itu bilangan kuadrat bukan? Iya, kalau diakarkan 4 itu adalah 2. A kuadrat itu A, ya kan? Lalu tandanya ingat, yang satu tambah, oke 2A tambah 9, oke 3, B kuadrat, B. 2A tambah 3B kali, satu laginya berarti 2A kurang 3B. Begitu. Paham? Yang satu tandanya pasti plus, yang satu tandanya pasti minus. Dan bilangan ininya soalnya itu adalah bilangan kuadrat yang bisa diakarkan. Paham ya? Oke, itu selisih 2 kuadrat. Udah 2 bentuk. Yang ketiga, faktorisasi bentuk X kuadrat tambah BX tambah C. Oke. X kuadrat tambah BX tambah C, kita akan buat jadi X tambah P dikali X tambah Q. Dengan syarat C-nya itu adalah P kali Q. Nah ini P kali Q, ini dikalikan. Gitu. Ini akan menghasilkan, nantinya akan menghasilkan C. C itu yang ini. Ya. Lalu B-nya itu adalah P tambah Q. B-nya yang ini. Tambahin B-nya yang ini nih. Gitu. Ya. Jadi kalau yang dikalikan akan menghasilkan C, kalau ditambahkan hasilnya akan yang B. Begitu. Paham? Kita lihat contohnya sekarang. Coba kita lihat contohnya. Sebentar. X kuadrat min 5X min 24. Kita selesaikan nih. Dimana C-nya itu adalah P kali Q. Berarti artinya sebenarnya kalian tuh disuruh mencari faktor dari negatif 24 nih ya. Berapa dikalikan berapa, yang jika dikalikan hasilnya akan negatif 24, dan jika dua faktor tersebut dijumlahkan hasilnya akan menghasilkan negatif 5. Berapa kali berapa? Jadi berapa? Iya, coba 8 kali 3. Negatifnya di angka mana? 8 atau 3? Iya, 3. Jadi coba gimana? X min 8 gitu kan, X tambah 3. Betul nggak sih? X min 8, X tambah 3. Coba hasilnya pasti X kuadrat min 5, X min 24. Kita buktikan yuk. Kita lihat buktinya. Coba sebelum kamu yakin, kita harus buktikan dulu. X min 8 kali X tambah 3. Nah ini balik lagi yang waktu kemarin kita belajar pakai capit kepiting. X kali X, X kuadrat. X kali 3, 3X. Terus min 8 kali X jadi min 8X. Min 8 kali 3 jadi min 24 gitu kan. Jadi coba kita selesaikan. X kuadrat plus 3X kurang 8X jadi min 5X. Min 5X min 24 gitu. Betul ya? Jadi nah caranya seperti itu. Kamu tinggal mencari, ingat ya, kalau X kuadrat tambah BX tambah C artinya A-nya itu sama dengan 1. Ini tuh artinya A-nya itu harus sama dengan 1. Kalau sama dengan 1, kamu tinggal cari faktor dari yang C
berapa dikalikan berapa akan menghasilkan C, dan faktor-faktor tersebut jika dijumlahkan harus menghasilkan yang B yang di tengah ini. Gitu. Paham ya? Lanjut, ini bentuk faktorisasi yang terakhir sekarang. Faktorisasi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A-nya tidak sama dengan 1. Kalau yang tadi A-nya sama dengan 1, yang ketiga kan. Nah, kalau sekarang A-nya nggak sama dengan 1. Kita lihat. AX kuadrat tambah BX tambah C itu akan dijabarkan jadi AX kuadrat tambah PX tambah QX tambah C. Gitu. Jika dengan syarat P kali Q itu akan menghasilkan A kali C. Dan P tambah Q itu akan sama dengan B. Gitu. Ya, coba kalau misalnya itu kita lihat lalu faktorkan bentuknya AX kuadrat tambah PX tambah QX itu dengan menggunakan hukum distributif tadi yang pertama. Kita lihat contohnya aja kalau kamu bingung, coba. 2X kuadrat ditambah 3X min 35. Nah, ini. P kali Q itu sama dengan A kali C. Berarti langkah pertama kamu kalikan dulu si A dengan si C. Berarti 2 kali min 35. Berapa? Negatif 70. Negatif 70 itu artinya berapa kali berapa yang jika dikalikan akan menghasilkan negatif 70 faktornya ya, tapi jika dijumlahkan akan menghasilkan 3. Berarti berapa? Ya, 10 kali 7. Oke. Negatif 70 berarti harus ada tanda negatif. Negatifnya di mana? Di 10 atau di 7? Di 7. Oke. Maka kita akan jabarkan menjadi bentuk yang ini. AX kuadrat tambah PX tambah QX tambah C. Berarti coba. Jabarkannya berarti 2X pangkat 2 ditambah, ini berapa? 10X dikurang 7X dikurang 35. Kamu lihat 10X kurang 7X itu sama aja dengan 3X. P tambah Q itu sama dengan B. Gitu. Ya. Kalau udah seperti ini, kamu tinggal lihat, tutup dulu 2 yang di belakang ini. 2 yang di belakang ini kan nggak perlu kan? Kita nggak usah lihat dulu, tapi kita lihat 2 yang di depannya dulu nih, yang ini dulu. 2X kuadrat tambah 10X. Coba pakai distributif. Jadi gimana? Yang bisa keluarnya 2 sama 10. Yang bisa keluarnya adalah 2. Oke. X kuadrat dan X yang bisa keluarnya adalah X gitu ya. 2X dikali 2X kuadrat bagi 2X, sisanya tinggal X. Oke. Ditambah 10X dibagi 2X berapa? 5. Begitu. 2X tambah 2X kali X tambah 5. Gitu. Lalu lihat tandanya ini kan yang atasnya kurang. Kalau tanda yang atasnya kurang berarti bawahnya juga ikutan kurang. Kurang. 7X kurang 35. Yang bisa keluarnya apa? 7. Oke. Negatif 7X dibagi negatif 7. Jadi X. Oke. Negatif 35 dibagi negatif 7. Jadi tambah 5. Gitu. Ya, maka kalau betul kamu memfaktorkannya, maka akan ada satu suku yang akan sama. Jadi ini nih, X tambah 5, ini juga X tambah 5. Kalau kamu belum menemukan suku yang sama, seperti yang Ibu berikan ini, berarti ada yang masih salah dengan pemfaktorannya, seperti itu. Ya, karena ini udah ada sama nih, X tambah 5, X tambah 5, kita tulis aja. X tambah 5. Lalu yang masih di luarnya, yang di sisanya yang tadi di luar, kita gabungkan X tambah 5 dikali yang ininya berarti 2X dikurang 7. Begitu. Ya, bisa dipahami pemfaktorannya. Ini baru nyampe faktorisasinya gitu. Jadi menyelesaikan persamaan kuadratnya nanti akan ada langkah yang lainnya. Sampai sini dulu bisa dimengerti ya, coba dipahami. Perhatikan contoh menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan.
Jadi kita balik lagi ke pemfaktoran tadi, tapi ada langkah yang kita harus lanjutkan hingga mendapatkan akar-akar penyelesaiannya. Seperti yang latihan 1 kamu sudah kerjakan, ada akar-akar penyelesaiannya. Coba kita lihat, x kuadrat kurang 5x sama dengan 0. Menurut kalian, ini kita pakainya cara yang mana? Ya, yang distributif, betul. Kamu tulisnya seperti ini ya. Kalau di LKPD kamu kan. X kuadrat kurang 5x sama dengan 0 jika dan hanya jika yang bisa keluarnya adalah X, berarti sisanya tinggal ini X kurang ya 5 sama dengan 0. Nah, lalu kamu buat lagi, jadi gimana? Selesaikan satu-satu. X sama dengan 0, seperti yang latihan 1 kemarin kan? Tulis atau X kurang 5 sama dengan 0, begitu, iya enggak? Jadi, X sama dengan 0 atau X sama dengan 5, begitu. Jadi penyelesaiannya X1-nya adalah 0, X2-nya sama dengan 5, begitu. Nah, bentuknya ini harus selalu pakai jadi, penyelesaiannya adalah gitu, jangan lupa. Ya, jadi sampai nemu faktor akar-akar penyelesaiannya. Begitu. Paham ya? Lanjut. Coba, ada lagi contohnya. Nomor 2. Y kuadrat min 64 sama dengan 0. Ini pakai pemfaktoran bentuk nomor berapa? 1, 2, 3, 4 yang Ibu tadi jabarkan. Yang nomor 2 yang selisih 2 kuadrat. Berarti apa ini? Y tambah 8 kali Y kurang 8 sama dengan 0. Jadi gimana? Ya, Y tambah 8 sama dengan 0 atau Y kurang 8 sama dengan 0. Oke, lalu Y sama dengan 0 kurang 8. Jadi negatif 8 atau Y sama dengan 0 tambah 8. Jadi Y sama dengan 8. Oke, jadi penyelesaiannya Y1-nya berapa? Ya, negatif 8, Y2-nya 8. Apakah selalu mutlak Y1-nya harus negatif 8, Y2-nya adalah 8? Boleh nggak terbalik? Nggak masalah, Y1-nya 8, Y2-nya negatif 8, sama aja. Ya. Oke, selanjutnya. X pangkat 2 kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Ini juga sama, berarti kalau ini kita pakainya bentuk pemfaktoran yang ketiga. Ya, yang A-nya sama dengan 1. Kita selesaikan dulu, coba gimana. X kuadrat min 4X min 5. Coba, kamu cari dulu berapa kali berapa yang jika dikalikan hasilnya akan negatif 5. Coba, berapa kali berapa yang jika dikalikan hasilnya negatif 5, dan jika mereka dijumlahkan hasilnya negatif 4. 5 sama 1. Oke, negatifnya di mana? Di negatif 5. Oke, negatif 5 tambah 1, negatif 4. Jadi kalau kita tulis jadi X min 5, oke, terus di sininya X tambah 1, oke, sama dengan 0. Habis itu mah ke bawahnya sama aja, berarti X min 5 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0, begitu. Sama aja, jadi X sama dengan 0 tambah 5, jadi 5 atau X sama dengan 0 kurang 1, jadi min 1, begitu. Ya, jadi penyelesaiannya X1-nya berapa? 5. X2-nya berapa? Min 1, begitu. Bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, lanjut. Contoh soal yang terakhir, nomor 4. 2x kuadrat min 3x sama dengan 20. Kamu ingat, prinsip persamaan kuadrat itu harus sama dengan 0. Nah, ini sama dengannya 20, berarti harus diselesaikan dulu. Jadi gimana?
2x kuadrat kurang 3x, 20-nya pindahin aja kan. 2x kuadrat kurang 3x, ya kurang 20 akan sama dengan 0. Gitu ya. Nah, bentuk ini berarti pemfaktoran yang kita pakainya itu pemfaktoran yang yang keempat. 2x kuadrat min 3x min 20 sama dengan 0. Coba kita jabarkan dulu di sini nih, biar kamunya juga paham ya. Berarti langkah pertama yang harus kamu cari adalah kalikan dulu A dan C-nya. 2 kali min 20 jadi min 40. Oke, silakan kamu cari faktor dari negatif 40 yang jika mereka dikalikan akan menghasilkan negatif 40 dan jika mereka dijumlahkan akan menghasilkan negatif 3. Iya, 8 dan 5. Oke, yang negatifnya di mana? Di 8 atau di 5? Iya, di 8 gitu ya. Jadi gimana? 2x kuadrat negatif 8x, oke, tambah 5x kurang 20 akan sama dengan 0. Oke, jadi gimana? Coba. Ya, tutup dulu yang 2 di belakangnya, kamu selesaikan dulu yang di depan ini kan. Berarti 2x kuadrat kurang 8x itu, ya 2x, oke, 2x kuadrat bagi 2x, jadi x kurang 8x bagi 2x, iya 4. Tambah, kenapa tambah? Karena ini tandanya tambah, jadi ke bawahnya pasti dia ngikut tambah. Ya, 5x kurang 20, berarti 5. 5x bagi 5, x kurang 20 bagi 5, 4 sama dengan 0. Begitu ya. Ini udah ada yang sama nih. Berarti kalau udah yang sama berarti sudah benar. Berarti ini x min 4 kali 2x tambah 5 akan sama dengan 0. Begitu ya. Jadi, lanjut ke sini ya. Oke. Jadi, coba. Ya, x min 4 sama dengan 0 atau 2x tambah 5 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 0 tambah 4. Jadi 4. Oke, atau 2x sama dengan 0 kurang 5. Jadi negatif 5. Maka x-nya sama dengan negatif 5 per 2. Udah berhenti aja di sini. X sama dengan negatif 5 per 2. Jadi penyelesaiannya x1-nya adalah 4, x2-nya adalah negatif 5 per 2. Atau Bu, saya mah kebalik, x1-nya negatif 5 per 2, x2-nya 4. Boleh nggak? Boleh, sama aja. Ya, itu nggak masalah. Yang penting akar-akarnya tetap ada 2. Begitu. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa silahkan kalian selamat belajar, selamat mengulang-ulang kembali video pembelajaran ini sambil kalian coba kerjakan latihan 2. Ya, tetap semangat, jangan menyerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.